Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan tentang pembelajaran kimia farmasi. Pada 2 minggu kemarin kita sudah belajar tentang eh, pembahasan awal untuk senyawa karbon, ya, itu karbon. Jadi sini saya akan melanjutkan tentang pembagian dari hidrokarbon sendiri. Sebelum itu marilah kita berdoa dulu, ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Senyawa hidrokarbon, kalau penerapan kita pada kehidupan sehari itu ada pada ini pembakaran sate, ya, atau kalau paling mudah sendiri kita misalkan satenya kita ganti jagung aja, ya, biar mudah. Jadi pada saat kita mau membakar, sini gambarnya ini ada nyala apinya atau spiritus atau sama dengan lilin, kemudian ini cap kaki tiganya, dan ini ada satenya yang kita isi jagung karena warnanya kuning, kemudian kita bakar dan akhirnya lama-lamaan jagung ini akan menjadi hitam, dan disitulah proses hitam itu dia karena adanya karbon, atau yang kita sering sebut kalau dalam kehidupan sehari-hari berarti gosong, ya, karena ada arang, ya, itu tadi. Jadi sate ataupun jagung yang mengandung karbon ini, jadi contoh karbon itu sangat banyak sekali, ada di karbohidrat, ada protein, bensin, gas, LPG, batu bara, dan lain-lain. Kalau kehidupan sehari-hari lainnya masih ada contohnya, misalkan proses pengelasan, pembakaran lilin, kemudian masak makanan dengan kompor gas. Itu adalah contoh-contoh senyawa karbon yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari kita. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan senyawa karbon organik dan karbon anorganik. Jadi yang pertama untuk perbedaannya adalah kestabilan terhadap pemanasan. Kalau senyawa karbon organik dia sangat mudah terurai atau sehingga strukturnya juga berubah. Kalau senyawa karbon anorganik stabil pada pemanasan. Yang kedua adalah adanya kelarutan. Jadi kelarutan sini ada umumnya sukar larut dalam pelarut polar, ya, tapi mudah larut dalam pelarut non polar. Dan kalau anorganik adalah mudah larut dalam pelarutan polar. Jadi untuk titik didihnya juga rendah. Kalau senyawa karbon anorganik sangat tinggi. Karena untuk kereaktifan atau pergerakan molekul untuk senyawa karbon organik tadi kan mudah terurai sehingga kurang reaktif. Kalau ini reaktif. Nah, strukturnya juga mempunyai atom karbon. Nah, di sini saya akan mereview lagi beberapa pembahasan yang pada minggu kemarin yang ada kekasan atom korban, bahwa karbon itu mempunyai 4 tangan, ya, 4 garis. Kemudian jumlah pembentukan rantai karbon juga ada jumlah ikatan. Jadi di sini ada ikatan tunggal karena di sini yang di merah ini kan ada 1, ini ada ikatan rangkap karena ada 2 garis, dan ini ada rangkap 3 karena ada 3 garis, ya. Kemudian untuk kekasan atom karbon juga kita sudah membaginya, kemarin ada alfitik, ada siklik, kemudian posisi atom karbon juga ada primer, sekunder, tersier, sama kuarter. Dan di sini untuk karbon sendiri kita sudah membagi kemarin, ya, ada alifatik sama silikik. Jadi ini kayak rangkumannya, ada alifatik itu ada jenuh, tidak jenuh, alisiklik ada aromatik. Nah, di sini untuk hidrokarbon jenuh itu adalah alkana. Hidrokarbon tidak jenuh itu adalah alkena sama alkuna. Nah, di ketiga ini nanti yang akan kita bahas pada pembahasan pada hari ini. Yang pertama, alkana. Alkana memiliki perumusan itu adalah CnH2n+2. Dan di sini kita juga harus bisa memahami atau menghafalkan kalau 1 itu adalah meta, ini 2 itu eta, propa, 4 itu buta, 5 penta, heksa, 7 hepta, okta, dan seterusnya, ya, sampai 15 sampai penta dekana. Kemudian meta ini dia adalah C-nya 1. Kalau C-nya kita masukkan 1 di sini, C1, 2 kali 1 plus 2. 2 kali 1 kan 2 tambah 2 berarti C1H4 atau CH4. Nah, N sama dengan 1 itu adalah meta. Jadi karena di sini adalah perumusannya ada alkana, jadi namanya metana, ya. Jadi itu namanya adalah metana. Kemudian yang C2, kalau N-nya ganti 2,
Jadi di sini tuh hanya kan 2 kali 2 kan 4 tambah 2 kan 6. Jadi etana. Kalau C-nya 3 ya sama aja. Di sini tinggal ngalikan 3 yang ini. 2 kali 3 kan 6 tambah 2 kan sudah 8, berarti propana dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk tata nama alkana. Nama alkana diambil berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusun dan diakhiri dengan akhiran ana. Jika struktur telah diketahui dan merupakan rantai karbon tidak bercabang, disebut dengan huruf N. Jadi misalkan ini ya, ini ada 1, 2, 3, 4. C-nya itu ada 4. Tadi kalau kita mengetahui 4 itu kan meta, eta, kemudian kalau kita lihat sini meta, eta, propa, buta. Lah 4 ini kan buta, berarti di sini disebut N-butana karena dia tidak bercabang, namanya N-butana. Tapi jika dia bercabang, jika rantai karbon bercabang, ditentukan dahulu rantai utama atau rantai induk, yaitu rantai atom karbon terpanjang, dan diberi nomor urut dari ujung yang paling dekat dengan letak cabang. Jadi misalkan ini, kita abaikan angka-angkanya dulu. Jadi misalkan ini, kalau kita mau memberikan nama pada rantai ini, gimana? Misalkan kita nggak tahu ya angka-angkanya ini. Misalkan kita tentukan ujungnya dulu. Saya mau ujung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 5C. Misalkan saya mau ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh tadi yang lurus 5, yang lurus dan ke atas adalah 6. Jadi yang kita pilih itu adalah yang paling banyak, yaitu adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ini. Tadi saya ngitungnya dari bawah, sekarang dari atas. Lah untuk penomorannya itu, satunya itu apakah boleh berubah? Dia penomorannya paling dekat dengan cabang. Cabangnya kan ini. Nah, CH3 yang di sini di ujung ini sama yang di atas dekatan mana sama ini? Tentunya yang di atas kan, sehingga penomorannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi yang atas, sehingga ditulisnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tadi berapa? Kita lihat di sini 6 heksana. Jadi ini adalah heksana rantai utamanya ya. Nah seperti ini. Nah yang ini itu dinamakan gugus atau jenenge dinamakan alkil ya. Rumusnya adalah CnH2n+1. Ini kan C-nya 1. C1 kalikan ini kan hasilnya berarti kan CH3 jenis metil. Berarti di sini itu dinamakan metil. Kalau ini adalah heksana ya. Tadi kan 6 kan heksana ya, heksana. Ini heksana, yang ini adalah metil. Perhatikan, ini yang heksana sampai 6, ini adalah metil. Nah, di sini. Jadi namanya adalah untuk penamaan itu nomor cabangnya dulu. Kita lihat nomornya CH3 ini berapa? 1, 2, 3, berarti di nomor 3. 3 cabangnya namanya apa tadi? Metil. Berarti 3 metil, kemudian rantai utamanya heksana. Kemudian contoh selanjutnya yang di bawah. Jadi misalkan ada sama seperti ini, kemudian di sini ada lagi CH3 ya, tambahan 1. Jadi kita bisa menamakan, kita tentukan rantainya dulu. Kalau misalkan saya mau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, masih 5. 1, 2, 3, 4, 5, C-nya masih 5. Berarti masih panjangan yang ini, yang 6. Berarti penomorannya tetap. Tapi sini ada 2 yang sama CH3. Berarti kita urutkan, ini kan cabangnya di 4, ini cabangnya di 3, berarti 3,4 di. Kenapa? Karena ada 2 CH. Berarti dimetil heksana. Ya. Ini juga metil. Jadi sekian aja dari saya, cuma itu untuk alkana, bisa ditulis ya dan pelajari, dan nanti bisa ditulis di buku catatannya dulu. Dan sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.